Dan oleh sebab itu gerakan ini merupakan satu cara bagaimana kita mengekspresikan dan bagaimana kita menguatkan tekad kita untuk mencintai Indonesia. Penting karena gejala-gejala populisme sangat penting sekali untuk terus kita kuatkan komitmen ini. Dan tentu saja kita melihat ada kita tidak bisa mengatakan gerakan baru, tapi suara baru ya, suara-suara yang terdengar, misalnya perlunya adanya pemerintahan Islam, perlunya ada pemerintahan yang lainnya. Tentu saja ini merupakan satu hal yang perlu kita pikirkan. Pada waktu di Jogja kita membahas juga tentang persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Maka saya menyampaikan pada waktu, jangan-jangan ada sesuatu yang tertinggal yang perlu kita bicarakan lagi, yaitu 7 kata di Piagam Jakarta. 7 kata di Piagam Jakarta ini seringkali disebut sebagai penghapusan. Dan tentu saja ini menimbulkan satu trauma. Karena menghapus itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, oleh sebab itu kita sudah harus memulai sebuah diksi baru bahwa 7 kata itu tidak dihapus, tapi 7 kata itu sudah tercakup di dalam sila yang pertama. Karena apa? Karena melaksanakan kewajiban syariah itu dicakupan di dalam konsep ketauhidan yang ada di sila pertama. Kita berharap dengan diksi ini tidak ada lagi saudara-saudara kita yang harus mencari dan harus melengkapi yang dihapus gitu ya. Karena esensi dari pelaksanaan kewajiban melaksanakan syariah itu telah ada di dalam sila yang pertama. Itu tentu saja sebagai satu tawaran tentang bagaimana kita mampu untuk menguatkan lagi komitmen harmonisasi dan komitmen keselarasan antara keagamaan kita dan kebangsaan kita. Tanpa berpanjang lebar, kita akan memberikan waktu kepada para pemantik dialog pada pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Mahfud, Bapak Sekda, Prof. Masnun, para narasumber, saya sendiri yang masih S2, yang lain semuanya sudah profesor doktor. Senior-senior saya, para sesepuh, ini ada orang tua kami di Muhammadiyah ini, Bapak Lalu Mujitahid. Orang tua kami di Muhammadiyah, ada dari kepolisian. Saya minta maaf, saya tidak bisa mungkin menyapa satu persatu. Saya ingin meringkasnya dengan hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sesungguhnya sudah membuat slide, tetapi terlebih dahulu saya minta maaf kepada panitia, mungkin tidak persis sama seperti yang dihajatkan oleh panitia. Saya beri judul di sini itu adalah penguatan komitmen keindonesiaan dan kebangsaan perspektif Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah saja. Nanti Prof. Masnun NU mungkin ya, tetapi yang lain mungkin NW dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Muhammadiyah ini sudah memasuki usianya yang ke-107. Kalau ada upaya-upaya masuknya ideologi baru. Kalau misalnya ada wacana khilafah, maka yang paling susah sesungguhnya itu adalah Muhammadiyah. Bagaimana mengurus asetnya nanti yang 22.530 itu? Demikian juga kalau Indonesia bubar, misalnya, kalau Indonesia ini runtuh, maka yang pertama kali pertama kali merasakan dampaknya itu adalah salah satunya adalah Muhammadiyah, 200 triliun. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2015, Muhammadiyah sudah merumuskan pedoman hidup bagaimana sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Saya ulangi sekali lagi, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau selama ini teori-teori tentang bernegara misalnya di dalam Al-Mawardi Al-Ahkam, As-Sultaniyah ada namanya Darussalam, Darul Harbi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Muhammadiyah merumuskan konsep Darul Ahdi Wasyahadah.
Al-ahad itu artinya adalah konsensus kita bersama. Di dalam Islam, indikator kebajikan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Salah satunya adalah wal mufuna bi'ahdihim, orang yang menepati janjinya. Al-ahad itu artinya yang menepati, yang memegang teguh konsensus. Nah, itu namanya al-ahad. Dengan demikian Muhammadiyah berpandangan bahwa NKRI yang dibangun atas dasar Pancasila itu merupakan konsensus kita bersama. Itu merupakan al-ahad dengan seluruh elemen di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Semuanya melakukan konsensus agar Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara kita. Warga Muhammadiyah harus patuh, tunduk kepada konsensus itu. Di dalam Islam juga dilarang untuk membatalkan perjanjian. Tidak boleh kemudian mengurai janji-janji yang sudah kita ikat bersama. Nah, oleh sebab itu di Muhammadiyah sesungguhnya NKRI ini bisa kita katakan sudah final, tidak ada masalah lagi. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan kalau ada tawaran-tawaran ideologi baru masuk di Muhammadiyah, saya pastikan pasti akan ditolak. Kalau di NU ada Islam Nusantara, di Muhammadiyah ada Islam berkemajuan. Tidak yang aneh-aneh, tidak khilafah, tidak yang lain-lain, tetapi Islam berkemajuan. Itu namanya al-ahad. Asyahadah bersama umat-umat yang lain diberikan potensi untuk mengambil peran di dalam NKRI kita. Kalau Pak Said Agil kemarin mengatakan ada syuhudan diniyah, ada peran keagamaan yang harus dimainkan oleh NU. Sekalipun berbeda dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah mengambil. Kenalkan diri sebetulnya, nama saya Siti Ruhaini Zuhayatin. Ya, jadi berkemajuan, Nahdlatul Ulama hadir dengan Islam Nusantara, Nahdlatul Watan hadir dengan keislaman dan kebangsaan. Analogi ini seperti substansi dan media. Jadi tidak mungkin substansi itu bisa bertransformasi, bisa berkembang, bisa sempurna dengan baik, bisa dipelihara dengan baik kalau tidak ada media. Maka itu kebangsaan, keindonesiaan itu adalah wadah di mana keislaman itu ditransformasikan. Ini kalau dideliberasikan seperti disampaikan Profesor Mahfud, saya kira ini perspektif semua ajaran keagamaan. Maka itu saya melihat persoalan kebangsaan dan keindonesiaan kita ke depan merupakan satu proses sejarah yang panjang, menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas kepemimpinan. Ini kalau dikomunikasikan lagi dengan berbagai perspektif keberagamaan kita di Indonesia, tanggung jawab keagamaan ini saya kira ada dua hal. Yang pertama, ini soal tegaknya agama-agama Allah. Tegaknya agama Allah, mohon maaf, kalau dikomunikasikan itu termasuk juga tegaknya agama-agama yang lain berdasarkan pemahaman bagi yang meyakininya. Lalu yang berikut, yang kedua adalah maksimalnya semua karunia Allah untuk kemaslahatan bersama. Maka sesungguhnya ini adalah tanggung jawab sejarah dalam bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Dan tugas kita hari ini adalah menjaga itu semua, melanjutkan itu semua sebagai tanggung jawab sejarah. Pada tingkat lokal, tokoh-tokoh lokal kita, dan kita pahami dan kita tahu bahwa semua beliau-beliau adalah lahir dari kalangan agama, sudah memberikan contoh itu untuk memberikan tanggung jawab kepemimpinan, yakni tegaknya agama Allah dan maksimalnya karunia Allah untuk kemaslahatan bersama. Maka itu mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kebohongan. Maka itu artinya bahwa pada sisi lain, pada saat yang bersamaan, ajaran agama ini salah satunya adalah ajaran kejujuran. Tidak ada agama manapun, agama apapun yang mengajarkan kebohongan.
pasti semuanya mengajarkan kejujuran. Nah, dari perspektif yang lain, hoax ini kan sebetulnya tidak metodologis, Prof. Saya kira tidak metodologis, belum tuntas untuk menjadi sebuah persepsi atau proposisi atau proposisi, karena dia harus melalui tahapan-tahapan. Saya kira semua agama juga mengajarkan ada ajaran induksi, deduksi, argumentasi, dan seterusnya metodologi, sehingga kalau orang yang suka dengan hoax itu sama saja orang yang tidak suka dengan berpikir ilmiah dan metodologis. Dan kalau di daerah lain, di tempat lain digagasnya acara ini ada adagium, mungkin bisa kita melahirkan adagium pada kesempatan saat ini, bahwa yang suka hoax itu adalah orang yang lupa tentang ajaran kejujuran dalam agama masing-masing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, dan yang penguatan komitmen keagamaan dan keindonesiaan. Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya organisasi yang paling banyak menyebut Muhammadiyah. Kenapa? Karena setiap orang pidato Nahdlatul Ulama pasti menyebut Allahumma aslih ummata Muhammadin. Maka semuanya orang NU itu adalah semuanya orang Muhammadiyah. Yang kedua, orang NU itu adalah orang yang paling NU. Kenapa? Karena NU itu hanya satu U-nya. Kalau NW, NW. Maka orang NW adalah orang yang paling NU sesungguhnya. Maka bicara tentang kebangsaan dan keindonesiaan adalah fina di Nahdlatul Ulama. Ada slogan yang diungkapkan langsung oleh Mahfurullah Bapak Maulana Syekh. Beliau mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama turahibu bil hadis wa tahtarimu bil qadim wa tartabitu bainahum. Ini nama lain dari bahasa Nahdlatul Ulama, al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nahdlatul Ulama punya slogan sendiri. Nahdlatul Ulama turahibu bil hadis, akomodatif terhadap hal-hal yang sifatnya modern. Kemudian tahtarimu bil qadim, terus melestarikan tradisi turas, tradisi klasik. Wa tartabitu bainahuma, kemudian mengintegrasikan, memoderasi keduanya. Itu slogan Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam 3 ranah utama yang biasa Bapak Maulana sebut dengan trilogi pergerakan. Pergerakan dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nahdlatul Ulama sekarang sudah ekspansi ke 24-45 provinsi di seluruh Indonesia. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama itu berperan strategis di dalam mengikat kebangsaan dan keumatan. Ada lagu yang disusun oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau saya ingin mematahkan dalam waktu yang singkat ini, ada 4 pilar pemikiran kebangsaan yang diungkapkan oleh Bapak Maulana Syekh dalam karya-karya beliau. 4 pilar itu, yang pertama adalah fikrah nahdiyah, pemikiran yang disebut dengan pemikiran kebangkitan. Fikrah nahdiyah ini mencakup tentang nahdiyah, nahdah tarbawiyah, kebangkitan aspek pendidikan. Nahdlatul dari level taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi bergerak untuk memajukan komitmen kebangsaan. Bahkan di dalam tradisi Nahdlatul ada mata kuliah, mata pelajaran yang namanya ke-NW-an. Kalau di Muhammadiyah, ke-Muhammadiyah. Kalau di NU Aswaja. Di Nahdlatul adalah ada ke-NW-an. Di dalam ke-NW-an ada sebuah lagu tentang komitmen kebangsaan. Misalnya dalam Mars Nahdlatul Ulama, Bapak Maulana Syekh dengan gubahan sendiri menjelaskan tentang identitas Nahdlatul Ulama. Misalnya Nahdlatul Ulama lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita akan menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah silang yang utama.
mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Ini komitmen kebangsaan dan keislaman. Ini Maulana Syekh sendiri yang menyusun lagu itu. Misalnya lagu tentang Mars, Benihan Nahdlatul Watan. Beliau katakan punya, kami Benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa, membela nusa dan bangsa agar umat selalu bersatu, seluruh bersatu raga. Itu kan komitmen kebangsaan. Maka fikrah Nahdiyah, pemikiran kebangkitan itu digembor-gemborkan oleh Bapak Maulana Syekh. Dalam syair bahasa Arab misalnya, beliau katakan, watani ruhi bida'u laki min kulli dolali. Tanah airku adalah, taruhannya adalah jiwa raga. Ini komitmen kebangsaan yang ditelurkan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh. Misalnya dalam lagu ya Hayya Qanun Sudan, misalnya Maulana Syekh mengatakan, Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasa Indonesia ilal amam sirlatu bali lakil bidaya ittihadi. Itu komitmen kebangsaan sudah final dalam organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian berikutnya ada komitmen pemikiran yang kedua adalah fikrah ya wataniyah. Fikrah wataniyah ini adalah pemikiran kebangsaan. Misalnya Maulana Syekh meneruskan tentang ya, konsep watan, Nahdlatul Watan. Dalam sejarah dituliskan bahwa di saat Maulana Syekh mengusulkan nama organisasi kepada mahaguru beliau, almarhum Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Masyad. Syekh Hasan Muhammad al-Masyad memberikan nama untuk organisasi yang akan beliau dirikan dengan Nahdlatul Watan Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Tapi Maulana Syekh tidak mau menggunakan adigum itu, istilah itu. Bapak Maulana Syekh paham tentang sosiohistoris, ya, geografis bangsa Indonesia, sehingga mengambil ya dengan nama Nahdlatul Watan. Sehingga beliau mencetuskan sebuah doa tentang Nahdlatul Watan itu, yang biasa kami di Nahdlatul Watan ada ilmu hikmah, ilmu dasar. Beliau mencetuskan sebuah ya komitmen Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Dua komitmen ini yang terus Nahdlatul Watan bergerak. Nahdlatul bil khair, khairiyah, kebaikan Nahdlatul Watan itu khairiyah fi siyasah, ya, kebaikan dalam aspek politik, pembelajaran politik. Khairiyah siyasah, khairiyah fi tarbiyah, khairiyah fil ijtimaiyah, khairiyah fil jamaiyah. Itu adalah khairiyah, kebaikan yang terus Nahdlatul Watan berkontribusi untuk itu. Maka sekali lagi Nahdlatul Watan ya menggunakan istilah-istilah ya terminologi tanah air sebagai bukti tentang konsep fikrah wataniyah itu beliau sudah selesai. Misalnya menjelaskan antiya fancor biladi anti unwanun kamali kullu man yati yauman zairan yalqan nawali. Itu komitmen fikrah wataniyah yang dikeluarkan oleh Bapak Maulana Syekh. Kemudian berikutnya ada fikrah sia-sia, pemikiran politik. Di dalam wasiat renungan masa karya Bapak Maulana Syekh, di dalam karya wasiat renungan masa itu adalah karya syair yang ditulis oleh Bapak Maulana Syekh, bicara tentang konsep-konsep kode etik profetik dalam berpolitik, menjelaskan tentang kode etik profetik dalam berpolitik, politik yang santun, politik yang damai, politik yang harmonis. Itu beliau tulis di dalam wasiat renungan masa, mencerminkan tentang konsep wawasan ya pendidikan politik yang beliau tawarkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat Indonesia adalah ya politik yang santun, politik yang damai, politik yang harmonis. Itu tertuang di dalam ya magnum opus karya beliau, wasiat renungan masa pengalaman baru. Di situ beliau bercerita tentang kaidah istiqraiyah, kaidah-kaidah eksperimen beliau terhadap selama 84 tahun Nahdlatul Watan sekarang, ya, dari NWDI, ya, dari Persaudaraan Al-Mujahidin 1932, kemudian menjadi ya Madrasah Nahdlatul Watan, ya, Diniyah Islamiyah tahun 1934 sebagai madrasah pertama klasikal di Nusa Tenggara Barat yang mengadopsi sistem madrasah as-Sawlatiyah Makkah Al-Mukarramah,
yang sesungguhnya Bapak Maulana Syekh adalah adik kandung dari seperguruan, sesusuan dengan Kiai Hasyim Asy'ari di Madrasah As-Salatin. Sehingga konsep ke-NU-an, keaswajaan itu adalah sudah menjadi konsep yang baku di Nahdlatul Ulama. Sehingga Bapak Maulana Syekh dengan konsep sia-sianya itu di dalam wasiat menjelaskan tentang bagaimana menjadi politikus yang baik, politikus yang santun, politikus yang bisa diterima oleh masyarakat. Beliau menawarkan konsep politik profetik. Misalnya beliau katakan bahwa politik profetik itu yang beliau maksud adalah satui jati teparan ulama si alim saleh. Itu kata Maulana Syekh kan? Itu konsep Maulana Syekh bicara tentang kode etik profetik. Kemudian pikiran sia-sia Maulana Syekh itu adalah akomodatif terhadap semua elemen bangsa. Saya ingat waktu saya duduk di Mahan, beliau menawarkan, memperlihatkan kita uang 50.000 yang gambar Soeharto. Tahukah Anda siapa ini? Beliau katakan ini Soeharto. Kenapa kita ke Soeharto? Saya dukung Soeharto. Tanpa Soeharto, PKI itu akan merajalela di Indonesia. Itu sebabnya saya punya komitmen tentang maslahah al-ummah aula aqdam min jami'il ghair. Masalah ummah jauh lebih saya kedepankan dari hal-hal yang lain. Itu konsep beliau. Yang terakhir adalah pola pemikiran Bapak Maulana Syekh terakhir tentang suluh kebangsaan ini adalah fikrah diniyah Islamiyah. Fikrah diniyah Islamiyah ini adalah pemikiran konsep keislaman Bapak Maulana Syekh itu. Konsep keislaman Bapak Maulana Syekh itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam ADRT organisasi Nahdlatul Ulama, konsep keumatan itu adalah pada izil ilahi kalimatillah wa izil Islam wal muslimin. Fikrah diniyah Bapak Maulana Syekh itu tertuang dalam karya-karya beliau. Sehingga alhamdulillah berkat perjuangan kita semua, bil khusus Bapak Gubernur, Pak Sekda dan seluruh jajaran, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Majid dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena bicara tentang suluh kebangsaan itu sudah final. NKRI untuk Nahdlatul Ulama adalah final. Nahdlatul Ulama adalah NKRI. Saya kira demikian. Banyak hal yang perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan ini hanya pemantik. Mudah-mudahan manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Ini Pak Rahman, moderator di guru saya juga, Ibu Rohaini Suhayatin, Siti Rohaini Suhayatin. Berarti bapak itu belum Muhammadiyah asli gitu. Masih KW dia kalau nggak kenal pengurus Aisyah itu. Berarti masih Muhammadiyah saya itu. Karena nama bapak saya Muhammad Tahir. Sekarang jadi di kantor staf presiden ya. Staf khusus presiden hubungan internasional. Mulai nggak kenal Pak Rahman dan hubungannya internasional. Ini kakak kita ini di Muhammadiyah Pak Palah kan, NU kan, Muhammad itu kakaknya, Nahdlatul Ulama adiknya. Tugas KAI itu kan di tengah, khairul umur ya usatuha. Bapak Ibu guru saya ini banyak ini kan, rata-rata guru saya. Jadi saya mengawal ini dengan, kalau di NU itu kan ada hubbul watan minal iman, dari yalal watan hubbul watan minal iman. Nah disingkat HMI Pak, disingkat HMI gitu. Jadi sebenarnya antara NU HMI itu tidak ada masalah, dengan NU juga itu yang penting jangan ada hoak dan wahabi di antara kita. Ya seperti ini kan, guru saya waktu SD itu dari banyak Hindu juga. Saya kebetulan di Mantang itu, kalau di Gubuk Baru itu banyak dari Bima, kalau Gubuk Kembung itu banyak dari Hindu. Nah, di Mantang ini kan, jadi kemudian ke madrasah, kemudian di MAPK yang mazhabnya macam-macam gurunya itu, dan banyak dari Solatiyah, dari Mulkuro, dari Baghdad ya. Kemudian Pak Parozia di kelas saya, kalau Pak Parah itu murid saya di S3. Jadi sebenarnya kawan semua ini, potret ketua NU gitu kan.
Kemudian ke Jogja itu saya ketemu guru-guru ya macam-macam tadi gitu. Sehingga inilah yang membentuk kebangsaan saya gitu. Dan istrinya juga dari Jawa juga ini, jadi sangat kuat merajut kebangsaan itu. Kalau di Muhammadiyah ada Islam berkemajuan, kalau di NU itu Islam Nusantara. Kemudian ada istilahnya kalau ada Darul Ahdi, kalau di NU Darul Mitsaq wa Darus Salam. Darul Mitsaq itu diambil dari mitsaqon ghalidh. Yang namanya hubungan suami istri itu kan harus hubungan yang sakral itu. Jangan sampai saling menyakiti. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Jadi saling, jangan ada pengkhianatan, jangan ada dusta di antara suami istri gitu. Termasuk dalam konteks kenegaraan kita. Ya itu yang menjadi catatan kita sehingga bagi NU NKRI harga mati. Dan ini saya diminta jadi pemantik diskusi. Biasanya di NU itu semua apa yang disampaikan jadi pemantik semua. Ditunggu-tunggu fatwanya dan komentarnya kan. Jadi tidak usah disuruh pemantik, sudah mantik. Nanti negara kita akan tidak bisa. Kalau kami itu optimis, dia tidak akan punah karena yang punah itu hanya dinosaurus. Nah saya sebenarnya sudah menulis banyak ini, tapi itu lebih juga turunan derivasi dari beberapa kitab-kitab tentang fikih kebangsaan. Bagaimana kita menawarkan fikih itu sebagai solusi, fikih KRI, fikih kebangsaan itu dalam rangka mengantisipasi disintegrasi bangsa. Bahwa fikih yang sudah diwariskan oleh para, dulu saya fikihnya banyak di bidang apa? Ilmunya di bidang fikih. Sehingga dipaksa menjadi fikih ke-Indonesiaan. Jadi almarhum Profesor Hasbiyah Siddiqi mengatakan bahwa fikih yang berkembang di kita ini adalah fikih Arab, fikih Hijaz, seharusnya butuh yang namanya fikih Indonesia. Yaitu yang fikih kebangsaan tadi, fikih NKRI itu yang akan merajut ke-Indonesiaan kita, kebangsaan kita. Saya mungkin pernah belajar juga. Kita coba membandingkan, menganalogikan. Ketika Tunisia sekarang dengan beberapa tahun yang lalu, kalau kita baca tulisannya Tahir Mahmud, Personal Law in the Modern Countries, Family Law in the Modern Countries, berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Kalau dulu kalau tidak poligami, kalau poligami dan macam-macam di Tunisia itu akan dipenjara dan didenda. Sekarang berbeda. Karena tidak moderat dan tidak tahu Islam Wasatiyah itu. Nah di Indonesia ini juga mungkin hanya 3 base organisasi yang akan tetap eksis ini. NU, karena saya NU. Kemudian Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathon. Yang lain itu fantasi rusaha. Karena apa? Karena tidak cocok dengan struktur batin ke-Indonesiaan kita. Itu makanya NU merawat itu. Muhammadiyah merawat itu. Karena apa? Sumber hukumnya tidak satu, tapi termasuk uruf, kebiasaan-kebiasaan dalam fikih misalnya. As-syari'atul Islam wal qanunur rumah. Bagaimana syariat-syariat Islam berdialektika dan berdiskursus dengan tradisi-tradisi lain, Romawi, Sasanik dan Proto-Islamic law. Ya itu makanya di Indonesia ini terima. Kalau baca bukunya Prof. Ahmad bin Haji itu guru saya itu, Islamic Law and Local Tradition. Di antara salah satu juga yang banyak mengerjakan the effect of predatum, effect ataupun pengaruh dari Weda dan sebagainya. Itu artinya bahwa Indonesia kalau dia akan tidak mampu berdialektika Islam sebagai Greek tradition harus berdialektika dengan lokal tradition. Tapi kalau sudah tidak bisa berdialog, berdialektika dengan lokalitas, ya tinggal tadi Indonesia akan hancur. Nah, makanya di Lombok ini ada gium Pak Prof. Mahfud dulu kami. Kalau ada pemilu macam-macam ini kelihatannya ramai, tapi nanti bersatu. Empak bau, air meneng, tunjung tilah. Ikannya kita dapat, airnya jernih. Bunga-bunga itu tetap bagus, tetap mekar. Empak bau, air meneng, tunjung tilah. Jadi
itu ada gium. Jadi kalau mau pemilu tetap ramai, tapi ya tadi ramai tapi nanti tetap damai. Jadi pemilu ini ya pesta yang damai. Jadi 4 bau, ayu tidak, ayu meneh, tunjung tidak. Kakak marah aku dengan dulu. Jadi kalau ada yang namanya kok atau apa berita-berita itu memang tugas kita sebagai sang pencerah, sang kiai maupun sang maulana. Jadi ada hadisnya itu, ini menutup saya biar nggak dikatakan liberal sama Pak Kuling, ya. Karena dianggap Gus Dur Lombok, tapi saya bacakan kitab. Jadi tugas kita ini memang benar kata yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Kita ini yang jadi kelompok-kelompok menjadi sang pencerah. Pak Palahuddin jadi sang pencerah, saya menjadi sang kiai, Pak Parorozi dan Pak Hirjan sebagai sama Pak Sekda sebagai sang maulana. Ini hadisnya. Iza zaharatil bid'ah. Kalau sudah muncul yang namanya bid'ah, saling membid'ahkan itu, hoa-hoa itu. Wasubba ashabi. Kemudian saling caci maki di antara sahabat-sahabat. Kan itu kan. Fa'alal alimi, wajib bagi profesor, bagi doktor, bagi tuan guru, kiai, ayyuzhira ilmahu. Ayyuzhira untuk mendemonstrasikan ilmunya. Maksud saya untuk mengeluarkan ilmunya. Fa'illam yaf'al, kalau profesor, kiai, Pak Sekda, aktivis ini, aktivis HMI, PMII, IMN, walaupun tidak populer IMN di sini. Ini dosanya Pak Palah ini. Himma, makanya belum selesai Bapak. Himma Budi, saya PMKRI sering ceramah juga itu. Fa illam yaf'al, kalau mereka tidak melakukan itu, fa alaihi laknatullah. Laknat Allah itu akan diterima. Wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi Allah, malaikat dan semua manusia akan melaknat kita kalau tidak menghentikan yang namanya hoa ini. Saya kira itu dari NU. Ya. Saya ini NU-nya garis 7 gitu. Jazakumullah khairan. Jazakallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu adalah Islam, Nusantara dan berkemajuan. Tapi setelah Suluh ini Prof. Mahfud, ini tambah satu nih Prof. Jadi wasatiyat Islam Indonesia itu adalah Islam Nusantara, berkemajuan dan berkebangsaan. Kita tambah satu. Luar biasa. Bapak sekalian, adik-adik sekalian, sesi pertama selesai dan kita akan mengundang dan mendengarkan paparan dari ketua-ketua organisasi keagamaan yang nanti akan pertama kita undang Bapak Ketua MUI. Baik, bahwa Majelis Ulama itu adalah organisasi payungnya organisasi Islam. Di dalam Majelis Ulama itu bergabung 73 lebih organisasi Islam yang pada waktu pembentukan terbaru pengurus itu ditandai dengan kehadiran ketua-ketuanya pada Munas, dan agar supaya kita semua yang dalam keperbedaan tadi tidak bersinggungan, menjadi satulah kita dalam Islam wasatiyah, Islam pertengahan. Bagaimana supaya kita jadi satu, yang banyak-banyak itu 73 itu menjadi satu. Kita sekarang sedang memakai, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia buat Majelis Ulama adalah final. Maaf kalau kita kembali ke belakang tadi diharapkan tidak usah kita berpikir seperti itu. Kita dulu berbahasa bahwa kita kembali tadi seperti saya katakan, hadiah terbesar umat Islam, walaupun 7 kata itu tidak perlu lagi kita sebut-sebut, ia sudah berada dalam sila pertama Pancasila,
maka kita berbahagialah sekarang, kita hidup aman damai. Bangsa Indonesia adalah negeri yang dapat melaksanakan kerukunan beragama yang paling top di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Islam berkemajuan dari Muhammadiyah, Islam berkebangsaan dari Nahdlatul Wathon. Lengkap. Nah, sekarang kita beralih kepada. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan salam Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari komunitas umat Hindu. Nama Bu ya, kita mengenal. Mohon maaf Pak. Sebagai komunitas umat Hindu di NTB, NTB ini merupakan rumah kami, kita bersama dengan berbagai etnis yang ada di NTB. Maka sarasehan kebangsaan ini saya kira kami memandang sangat-sangat kami tunggu untuk setidak-tidaknya menenangkan hati kami dari golongan minoritas, kalau boleh kami menggunakan istilah itu. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud yang sangat kami gemari, Bapak Ibu. Kami salah seorang idolanya, kalau beliau di LC pasti kami menonton sampai selesai. Statement-statement beliau itu luar biasa. Ya, menuntun kami sebagai umat anak bangsa ini bagaimana kita mempertebal rasa kebangsaan, wawasan kebinekaan itu Pak. Jadi begini, umat Hindu dan NTB sesungguhnya kalau kami merunut mereferensi sejak zaman dahulu Pak. Jadi pada abad ke-17 kami sudah hidup bersama di NTB ini sebagai komunitas umat Hindu, Muslim, Kristen dan sebagainya. Dan kami mereferensi ada suatu hal yang bersifat monumental dalam hal toleransi. Katakan kami memperkenalkan ada suatu tempat yang namanya Purwolingsa. Di sana terintegrasi dua etnis yang bisa menyatu di sana itu. Ini luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang di tempat lain. Ada di tempat lain, tapi itulah warna monumental yang boleh dibilang NTB ini laboratorium kerukunan. Nah, jadi oleh karena itu dengan suasana negeri seperti sekarang ini, kami sangat menyayangkan Bu. Mestinya kita semakin lama kita belajar dari sejarah. Orang sejarah zaman dulu kan seperti itu keanunya Bu. Apa prinsip untuk bagaimana mencari kerukunan, keharmonisan di antara kita. Nah, dengan gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi, perpecahan, itu sangat kami sesalkan. Padahal kita punya prinsip kebinekaan. Kebinekaan itu kembali ke zaman dahulu, seperti lontar kitab Jawa kuno. Di lontar Soto Somo itu sudah mempertegas siapapun itu dengan kebinekaan. Bineka Tunggal Ika Tanggal Dharma Mantu. Betapa luhurnya prinsip-prinsip seperti itu, karena kita memang sepakat bahwa Indonesia ini berdiri lantaran karena kita sudah berjanji kapanpun dan sampai kapan kita harus bertahan dengan kebinekaan itu. Dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tentu dari ajaran agama Hindu kami sudah sangat menelaah, itu sangat sesuai apa yang diinginkan oleh negara kita ini. Bahkan di di ajaran Weda kami menghormati Ibu Pertiwi, Namo Matre Prayani, Arcan Anu Sarwajam, yang artinya selalu memberikan penghormatan kepada kemerdekaan. Imasyah Tisra Parisam Hambun Utama. Tanah air adalah negeri tercinta yang utama di bumi kita ini. Kemudian kalau hoak itu tidak sesuai dengan ajaran Tri Kayu Parisuda kami. Tri Kayu Parisuda itu mengajarkan kepada umat Hindu agar berpikir, berperilaku dan berkata yang benar, yang suci. Tentu kita menghindari dari hal-hal yang bersifat hoak, kebohongan. Karena kebohongan itu akan membawa malapetaka, seperti yang dijelaskan di dalam Niti Sastra.
Ya, jadi dengan omongan kamu mendapatkan suka, dengan omongan kita akan mendapatkan sahabat, dengan omongan kita mendapatkan duka, dengan omongan kematian akan kita dapatkan. Nah, saya kira dengan hal seperti ajaran yang kami anut, maka tentu hoak ini kami hindari. Yang namanya ucapan kebencian, kebohongan itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran kami di Berita. Nah, sehingga jangan diragukan, umat Hindu senantiasa komitmennya adalah bagaimana menjunjung tinggi kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan agar supaya persatuan dan kesatuan itu tetap kita tegakkan. Saya kira demikian kurang lebihnya. Kami tutup dengan perkataan Om. Semoga damai sejahtera buat kita semua. Kami saya kebetulan adalah dirut dari Golden Palace Hotel. Saya melihat di daftar hunian hotel bahwa Profesor Mahfud MD tadi malam bermalam di hotel kami. Saya biasa ke hotel jam 9, tapi hari ini jam 7 saya sudah hadir ke Golden Palace dengan harapan saya bisa berjumpa dengan Profesor Mahfud. Karena sama dengan Bapak yang di sebelah saya tadi katakan, salah satu idola saya di Republik ini adalah Profesor Dr. Mahfud. Jadi syukur pagi-pagi saya sudah dapat berbincang-bincang, ngobrol. Saya minta izin sama Profesor Mahfud, Pak, saya boleh ikut meeting pagi ini enggak? Karena saya tidak diundang. Boleh? Terima kasih, Pak. Nah, sekali lagi saya dapat bicara di sini. Saya baru minta izin dari Pak Wijanarko. Pak Win, ini forum yang luar biasa. Saya izin, saya boleh yang wakilin bicara. Ternyata saya dikasih. Terima kasih Pak Wijanarko. Sesungguhnya saya di organisasi sosial sudah lebih dari 20 tahun mungkin ya, mengundurkan diri. Ya, jadi sudah diurus oleh generasi yang lebih muda. Ya. Saya kenal di sini Bapak Dr. Nats Mujitahir. Tahun 2000-an kita sering ketemu di forum-forum yang semacam ini. Ya, saya sangat kenal dengan adik dari Pak Mujitahir, Pak Ijtihad, sama putranya Pak Anas. Ya. Karena dulu saya bergelut di pemerintahan. Saya lahir dari dunia konsultan. Saya seorang arsitek. Jadi awal berkarya tahun 81, 84 kembali ke NTB, bekerja bos saya Pak Cok Sugierta di konsultan. Ya. Hari ini judulnya saya baca Sarasehan Kebangsaan. Jadi saya tertarik sekali. Ya. Sebelum saya mulai sedikit saya punya penyampaian. Ya. Saya akan menyampaikan salam hormat saya pada Profesor Dr. Mahfud MD, Falahuddin MAG, Profesor Dr. Mastun yang masih muda sekali ini, luar biasa, ya, luar biasa. Dr. Fakhrul Rozi, Dr. Haji Kirjan Nahdi, tokoh-tokoh Nusa Tenggara Barat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Forum pagi ini forum yang luar biasa, ya, sehingga saya tergelitik untuk ikut nimbrung. Ya. Jadi saya akan sampaikan dari sisi suku Tionghoa, Pak. Ya. Sesungguhnya, ya, suku Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia yang juga cinta tanah air, cinta Republik. Di NTB ini saya tidak ngomong besar, seangkatan saya ya, yang sarjana, lulus sarjana seperti saya ini tidak lebih dari 5 orang. Sedikit saya cerita kenapa demikian ya. Sejarah Orde Baru sudah mengkotak-kotakkan suku Tionghoa. Jadi suku Tionghoa itu sengsara sekali. Saya belum, maaf saya lupa sebut Pak Rosyadi, ya, sekda kita. Ya.
forum demikian saya juga ada titip pesan sama gubernur kita, Pak Jul, ya. Pak, tolong event-event semacam ini sering diadakan di NTB lah, ya. Supaya yang namanya tidak kenal kan pasti cinta, supaya curiga itu bisa dieliminir gitu. Jadi mohon Pak Rosyadi ke depan event-event demikian bisa banyak digelar di NTB, Pak, ya, demi kebaikan kita bersama. Saya cerita sedikit. Saya tahun 1977 mau kuliah di Universitas Negeri. Waktu itu saya daftar di ITS sama Brawijaya Malang. Tidak bisa masuk saya, Pak. Karena waktu itu dikasih hanya 3% kuota untuk yang dari suku Tionghoa. Itu tersirat tapi tidak tersurat, ya. Dan yang dipilih lagi dari level yang nilai akademisnya menengah ke bawah. Yang menengah ke atas tidak mungkin bisa masuk ke sekolah negeri. Kenapa saya katakan demikian? Saya lulus SMA dengan ranking pertama, Bu, di SMA saya. Saya tidak bisa masuk ke negeri. Akhirnya saya tergiring ke swasta. Lulus, saya kerja di konsultan. Ingin berprofesi sebagai konsultan murni. Lagi-lagi saya tergerus saya. Tidak bisa eksis sebagai seorang profesional. Akhirnya tahun 86 saya banding setir. Saya pernah dirikan konsultan, Pak, bergerak di proyek pemerintah. Tapi lagi-lagi waktu zaman Orde Baru, saya tidak bisa eksis. Saya cuma bisa bayar gaji pegawai, terus gaji saya sendiri sama rekan kerja saya, habis sudah uang itu. Saya pikir, loh, kalau saya demikian terus nanti jadi apa saya? Akhirnya saya banding setir. Saya kerja di proyek swasta. Pelan-pelan bergelut di bidang swasta. Akhirnya saya menjadi pengusaha. Ya, Bapak-bapak Ibu supaya tahu. Tadinya saya tidak bercita-cita jadi pengusaha. Saya ingin jadi profesional murni. Nah, inilah hal-hal yang akhirnya memisahkan kita agak jauh. Apalagi di NTB ini, Bapak-bapak Ibu sekalian supaya tahu. Rata-rata yang tadi saya sebutkan bahwa yang seperti saya ini sarjana tidak lebih dari 5. Mereka semua rata-rata pengusaha di Mataram. Paling tinggi level pendidikannya adalah SMA. Bahkan banyak yang di bawah SMA, SMP. Nah, bagaimana mereka mau bersosialisasi dengan masyarakat kita secara utuh? Susah. Saya sering ajak ketemu sama teman-teman pejabat dan lain sebagainya, mereka tidak berani, Bu. Tidak berani. Takut salah ngomong jadi bumerang. Ini problem kenapa pembauran atau proses untuk pembauran agak susah dicapai. Dan rata-rata mereka berprofesi sebagai pedagang yang notabene dari pagi sampai malam urusannya cuma jaga toko tok, tidak punya waktu luang untuk bersosialisasi. Beda sama saya bisa bergerak. Ya. Saya beberapa kali kasih kuliah umum di UNRAM. Terakhir seminar nasional dari seluruh Indonesia saya kasih kuliah di Fakultas MIPA di bawah Profesor Dr. Sudehadi, dekannya. Bahkan akan datang, saya diminta semua saya punya CV sama UNRAM. UNRAM rencana bentuk Fakultas Teknik Arsitektur. Saya bilang saya siap ngajar, seminggu 2 kali saya siap. Ini adalah merupakan sumbangsi buat bangsa dan negara. Dan terakhir ini saya terpilih jadi Ketua Umum Pengprov PTMSI NTB. Saya bilang saya siap untuk memajukan tenis meja NTB.
Ini demi bangsa dan negara. Jadi sesungguhnya kita mau, bukan tidak mau, ya. Jadi kita mau, mari sama-sama. Ini negara kita kok sama-sama. Negara kita bukan China, bukan. Kita tidak diakui kok di China sana. Tidak diakui. Kita lahir besar dan akan mati jelas di Indonesia. Yang sangat saya khawatirkan adalah generasi muda kita di kemudian hari. Kalau bangsa dan negara ini tidak betul-betul jalan seperti apa yang Bapak Ibu paparkan di depan. Luar biasa, hari ini hati saya sejuk sekali, ya, tersirat, merasa sejuk mendengarkan paparan Bapak-bapak, Ibu-ibu di depan, ya. Semoga ya, apa yang dicita-citakan Bapak-bapak, Ibu dan kita bersama bisa diwujud. Fair ngomong Pak, kami tadi disebutkan dari tetangga saya pun nyebut minoritas, ya. Sesungguhnya Islam di Indonesia adalah yang paling besar, adalah mayoritas. Kalau kita ibaratkan, ya, negara adalah bapak kita, Islam jelas adalah saudara tua kami, ya. Tidak mungkin yang kecil bisa mengayomin atau berbuat banyak untuk yang besar. Jelas yang besar yang harus melindungi yang kecil, yang lemah, ya. Sehingga bukan kita tidak mau berbuat, ya. Kami minta, kami tidak digeneralisasi, ya. Ada banyak, saya sering ngomong sama, bahkan sekarang saya sudah dapat nomor kontak dari Pak Mahfud. Saya akan menyampaikan banyak unek-unek saya sebagai salah satu rakyat kecil, ya. Kita di NTB ini jelas tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Kalau kita mau dibandingkan sama Jakarta yang konglomerasi, kita tidak ada artinya apa-apa. Jadi kami tidak bisa berbuat, ya. Banyak yang akan saya sampaikan, ya, supaya dari pusatlah. Guru kencing berdiri, murid akan kencing lari-lari, ya. Jadi kalau gurunya di pusat tidak bagus, jelas kami di sini juga tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, ya. Jadi kalau bangsa dan negara ini bisa kuat, otomatis kita semua rakyat akan senang, ya. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya paparkan, ya. Sekali lagi, apa yang digelar pagi hari ini sudah menyiram hati nurani saya menjadi sangat sejuk, ya, sehingga saya tergelitik untuk ikut nimbrung, Bu, ya. Terima kasih sudah memberikan izin saya, Bu Moderator. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Teh. Memotong itu memang ini sesuatu yang memang perlu kita dengar. Ya, Prof. Mahfud menyampaikan bahwa di dalam satu negara republik seperti Indonesia ini, everybody is accounted. Setiap individu terhitung sebagai warga. Oleh sebab itu di dalam konsep negara seharusnya sudah tidak ada konsep tentang minoritas dan mayoritas, karena konsepnya adalah tentang kewargaan. Jadi kita sangat menggarisbawahi Pak Teddy dan juga Pak Mandra bahwa kita semuanya harus mempunyai satu kesadaran bahwa negara ini didirikan oleh masing-masing individu, dan oleh sebab itu dikuatkan oleh masing-masing individu, dan setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, itu saya kira ke depan kita harus terus membangun satu kesadaran bahwa kita hidup di Indonesia di dalam konsep kebangsaan ini dengan memandang setiap individu adalah warga negara Indonesia. Baik, saya sebetulnya ingin sekali ya mendengarkan banyak hal, dan tentu ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak pesan-pesan yang sangat menguatkan kebangsaan kita, tetapi waktu kita sangat pendek sekali, dan tentu saja Pak Sekda juga nantinya akan aktif
tidak tahu kalau disuruh berikan respon, tapi satu hal yang pasti bahwa saya Romo Loren Mariono, Ketua Dekenap NTB, di atas kami Keuskupan, di atas kami Vatikan Roma, dan ada Romo Beni Setiawan itu sebagai sesama imam kami yang tugas di Jakarta sama Ibu. Nah, kalau tadi para narasumber yang saya muliakan dan peserta serasian kebangsaan, saya juga menjadi peserta terhormat sukacita gembira bahwa 4 konsensus nasional itu sudah luar biasa. Bukan jolok ya, yang disebut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, disingkat PBNU. Ya. Kalau tadi sebut-sebut NU, ada Muhammadiyah, ada NB, kami saya punya PBNU, orang Katolik, ya kan? Yaitu bahkan bukan orang Katolik ya, yang punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah komitmen sudah jelas dan pasti, harga mati, final, titik. Kami sebagai orang Katolik nggak mempersoalkan itu, bahkan sudah menghayati itu. Di DKI Jakarta bahkan itu dihayati menjadi tahun program spirit tiap tahun di DKI Jakarta yang pusat di sana. Harapan saya, sebagaimana nih mau menjelang pemilu, ya, pemilu kali ini baik di NTB maupun di tingkat nasional, harapan saya berjalan kondusif, bermartabat dan damai. Bukan tahun politik, tapi pesta demokrasi. Kalau tahun politik itu sangat sekali panas, adem, panas, adanya ya begitu. Tapi pesta demokrasi, namanya pesta itu sukacita, damai, sukacita, bahagia, dan menangkis hoak. Dari Lombok Utara, Lombok bagian utara, Desa Tegal Maja. Jadi hari ini mungkin Romo Metawadi selaku Ketua MBI gak bisa hadir, akan tetapi saya selaku Ketua Pemuda-Muda NTB ya semoga mampu untuk memberikan bagaimana sih aspirasi dari komunitas kami. Jadi saya tinggal di dusun ya, jadi nama dusunnya Dusun Sempak, tapi bukan Sempak ya, Dusun Sempak, Desa Tegal Maja. Di desa ini yang 9 dusunnya orang Buddha, jadi yang 3 dusun teman-teman kami Muslim. Akan tetapi ketika Hari Raya Waisak, Idul Fitri kami saling antara, artinya kerukunan masih kami miliki di sana. Jadi itu yang saya rasa tetap kami banggakan ketika kami berkunjung ke tempat-tempat lain. Kemudian NKRI merupakan hal yang sangat final di komunitas Buddha. Jadi hal tersebut ditunjukkan dengan sabda Buddha yang selalu kami jadikan sebagai acuan. Jadi Buddha pernah bersabda kepada 1200 seorang biku pada zaman itu, beliau mengatakan sebarkanlah ajaran kebenaran itu luas-luasnya, akan tetapi dengan satu catatan, tidak merusak ajaran kebijaksanaan yang ada di tempat itu. Jadi ini hal yang menurut kami sangat perlu kita junjung tinggi, bahwa perbedaan itu ada, akan tetapi kebebasan itu kebenaran itu rasanya cuma satu, kebebasan dan kebahagiaan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kami terima kasih Bu Moderator sudah beri kesempatan kepada pemuda. Jadi karena tadi bapak-bapak narasumber dari Nahdlatul Ulama, dari Nahdlatul Watan, juga dari Muhammadiyah telah menyampaikan komitmen keislaman dan komitmen kebangsaannya. Jadi kami di Himpunan Mahasiswa Islam, saya mewakili HMI, 5 Februari lalu HMI mengadakan Des Natalis yang ke-72, sudah 72 tahun. Jadi yang ingin saya tegaskan pertama di sini adalah latar belakang berdirinya HMI itu ada 2. Yang pertama adalah untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana saat itu Belanda melakukan agresi militer Belanda. Yang kedua itu adalah mempertinggi derajat rakyat Indonesia yang ditindas oleh penjajah dan menjalankan syariat Islam. Jadi dari awal berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam telah menegaskan komitmen keindonesiaan dan komitmen keislaman. Itu yang satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Intervensi negara, tetapi negara harus menjamin keberadaan agama, bukan mengintervensi. Saya kira ini satu problem sekarang. Bagaimana misalnya
Kementerian Agama sekarang kami menilai sudah masuk pada ruang-ruang privat, masuk ke pengatur soal apa yang harus dilakukan di masjid dan lain-lain. Padahal dia kontraproduktif. Apa sesungguhnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945? Kehadiran negara itu untuk menjamin keberadaan agama dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, bukan untuk mengintervensi. Bagaimana bisa ada harmoni jika kampus-kampus swasta, saya tidak tahu ya di forum ini apakah ada yang memiliki kampus-kampus swasta yang juga berlatar belakang dari ormas-ormas tertentu misalnya, justru kampus-kampus swasta itu masih berwatak korporasi murni. Nah, ini jadi satu soal yang terjadi. Bagaimana bisa terjadi kehadiran harmoni apabila negara juga berpikir sebagai korporasi murni? Nah, ini saya kira harus menjadi kritik Pak Profesor Mahfud, ya, bahwa yang harus kita hadirkan itu adalah kesejahteraan. Maka konsekuensi logis itu adalah harmoni. Saya kira kita belajar di teori konflik misalnya, salah satu hal besar yang menyebabkan terjadi ketidakharmonisan atau konflik itu adalah adanya ketidaksejahteraan yang terjadi. Dan itu yang terjadi di bangsa kita ini saat ini. Itu yang kedua. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, saya kira negara-negara luar itu harus belajar banyak di bangsa Indonesia. The founding fathers kita itu telah memetakan landasan yang kuat, fondasi yang kuat bagi keagamaan dan kebangsaan kita. Kita bisa lihat sekarang bagaimana di Timur Tengah negara-negara ini pecah. Di Timur Tengah dan beberapa di belahan lainnya itu dilatar belakangi oleh konflik keagamaan dan konflik kebangsaan. Karena belum tuntas soal kebangsaan keagamaannya dan komitmen kebangsaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada tentang masalah keagamaan dan kebangsaan, maka energi kita akan bisa kelola untuk lebih meningkatkan kesejahteraan. Jadi kadang-kadang akan sangat sulit meningkatkan kesejahteraan jika stabilitas dan keamanan juga belum tercapai. Nah, kita berharap bahwa dialog-dialog semacam ini akan mampu membawa kita kepada satu kestabilan, satu kenyamanan, ya, kita berinteraksi sosial. Terima kasih. Tapi sebelum saya ke Hima, ya, Hima tadi sudah ya, kami ya, sebelum ke kami saya ingin mengundang kawan dari PMKRI, PMKRI. Ada ya? Nanti para pejuang kebangsaan, Profesor Dr. Haji Mahfud MD, terima kasih. Rekan-rekan saya semuanya dari pemuka-pemuka agama. Perkenalkan, nama saya Adrianus Musogara, Ketua PMKRI Jawa Mataram. Sudah demisioner, sebentar lagi akan turun. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa situasi kebangsaan kita akhir-akhir ini menjadi persoalan yang menjadi perdebatan dalam pikiran kita? Kenapa saya bilang dalam pikiran? Saya jelaskan dulu. Kenapa saya bilang dalam pikiran? Karena apa yang terjadi sesungguhnya itu adalah hasil dari imajinasi kita yang sebenarnya belum tentu terjadi, tetapi karena terus-terusan kita pikirkan, akhirnya terjadi. Saya melihat persoalan kebangsaan hari ini, persoalan yang paling mendasar adalah kita kehilangan karakter kebangsaan, di mana masing-masing kelompok kurang bersosialisasi, kurang keluar dari kelompoknya masing-masing, lebih fokus dalam kelompoknya sendiri dan lebih eksklusif. Dan ini berbahaya. Akhirnya apa? Tidak mengenali apa yang menjadi ciri khas orang lain atau kelompok lain di luar sana. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita punya karakter atau budaya kita itu kan gotong royong, sosialisasi, dialog, musyawarah. Dapat undangan, 1 pribadi, 2 ketua majelis adat sasa. Untuk dimaklumi, penduduk NTB 5 juta, 3,5 juta itu orang Sasak. Jadi saya mewakili 3,5 juta orang Sasak. Bicara tentang ini sosial kebangsaan, tentang kerukunan, toleransi dan sebagainya. Kami memang sudah diajari dari nenek moyang, ya. Kita kebetulan saya pelaku dari kecil.
Desa saya itu namanya Desa Kuripa, Kecamatan Kuripa, semua Muslim. Kemudian desa sebelah utara itu saudara kami yang beragama Hindu. Kebetulan puranya, tempat sembahyangnya itu di Gunung Sasak, sebelah selatan dari desa. Saya tahu dari kecil itu kalau mereka mau sembahyangan ke pura yang di atas Gunung Sasak itu harus melewati desa Kuripa yang Muslim. Begitu sampai perbatasan desa sebelah utara, karena biasanya mereka kalau pergi Maturan namanya itu pakai bunyi-bunyian. Begitu batas desa utara Kuripa, semua bunyian berhenti. Lewat desa itu tanpa bunyi-bunyian. Begitu masuk daerah kosong, baru bunyi. Nah, kami tidak tahu itu, temunya dari kecil begitu. Siapa yang ngatur pun tidak tahu. Nah, begitulah ya orang tua kita dulu besar rumah ke toko-toko saudara-saudara yang beragama Hindu maupun saudara-saudara Tionghoa itu. Kami hantar, ngejot istilahnya, menyampaikan itu tanda persaudaraan, persahabatan. Dan saudara-saudara kami yang Hindu, terutama yang Tionghoa, membalasnya itu tidak dengan masakan yang mereka masak, tapi dengan jajan yang kering, roti dan gula. Karena tahu kalau dia kirim makanan yang masak mungkin tidak dimakan sama. Nah, itu mereka tahu siapa yang beritahu. Nah, seperti itu. Kemudian waktu saya jadi camat di Tanjung, Lombok Utara, belum ada catering. Kalau ada saudara kami yang beragama Hindu pesta, akan menerima tamu-tamu yang Islam. Kalau dia masak sendiri, mungkin tidak dimakan. Nah, ada istilahnya kan najis itu. Nah, caranya bagaimana jalan keluarnya? Yang punya hajat yang Hindu ini mencari sahabatnya yang Muslim. Ialah dikuasakan untuk mewakili keluarga, menerima tamu, masak dan sebagainya. Itu sudah diatur dari zaman dulu. Seperti itu ya. Jadi kemudian tadi disampaikan oleh kami dari Nahdlatul Ulama ya. Jadi falsafah hidup kita itu tadi ya, air meneng, air tetap jernih, tunjung itu bunga teratai tetap utuh, ikannya ketangkep, itu orang Sasak. Ya, jadi tidak boleh ada kerecokan, ke konflik, harus harmoni. Jangan sampai ke rakyat kebanyakan. Saya kebetulan selama jadi bupati dalam pengembangan kebijakan dengan pendekatan budaya, dalam pendekatan kepada maling pun kita pakai itu. Akhirnya 300 tokoh maling itu bertobat. Dan ada falsafahnya maling itu belajar, kita belajar ya. Jadi mereka, saya waktu kecil diingatkan sama ayah saya, kami ngaji 50 orang ya, di rumah itu. Kalau malam selalu diingatkan, anak-anak kalau bangun tengah malam batuk, kalau enggak ya berkeren gitu, berdehem. Tadinya enggak ngerti itu apa maksudnya, belakangan baru tahu. Kalau kita bangun tengah malam batuk atau berdehem, ada maling liwat. Maling tidak boleh masuk menurut doktrin mereka. Karena itu maling Sasak itu harus punya ilmu sirah yang kuat itu. Kalau orangnya nyenyak tidur baru masuk ngambil barangnya tanpa kekerasan. Doktrin maling tidak boleh ngambil barang orang dengan kekerasan. Saya baca ikuti di TV tiap hari di Jakarta itu. Ya rampok dan membunuh itu. Nah ini falsafah yang disebut oleh orang tua kita. Ini saudara kami dari PDHI ini tahu persis ini bagaimana kerukunan di antara kita. Ya. Dan Sasak itu identik dengan Islam. Jadi kalau orang Minang bilang
adat bahasa di Sarak sana, bahasa di Kitabullah, orang Sasak bicara gama itu agama ya. Gama betaka itu badah, betekan tiang penyangga itu. Gama betaka betekan adat, betaka betekan gama. Jadi agama adat itu badahnya, tiang penyangganya itu gama. Kemudian lanjutan gama bertatah adat, dihiasi dengan adat. Kalau orang kawin kan cukup dengan walimah, dengan apa namanya itu akad ya, akad nikah. Kalau Sasak kan ada upacara ya, nyongkolan dan sebagainya. Jadi dihiasi sehingga nilai agama itu menjadi indah. Jadi itulah ya pegangan kami. Dan untuk dimaklumi, kalau di negara Kertagama dari Majapahit itu kan ditemukan di sini, di Sasak itu. Nah kami punya acuan namanya Kota Ragama. Bagaimana aturan jadi pemimpin, bagaimana jadi rakyat, ada pegangan. Saya kira itu yang kami bisa. Dan kami 3,5 juta ini mendukung apa yang dilakukan ini. Bahwa kami mendukung sebenarnya namanya kerukunan, toleransi dan sebagainya. Tinggal kalau pernah ada masalah di sini terhadap pemerintah itu yang dikeluh kesahkan itu masalah otonomi. Waktu zaman sentralisasi dulu kita ya orang daerah itu tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Kami baru punya gubernur orang daerah itu tahun 98, baru ada gubernur itu. Selama itu tidak ada, semua di drop dari luar, dari militer aja. Kalau ada keluh kesah itu seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kalau kami sekarang ibu-ibu, karena power emak-emak kalau bahasanya itu adalah bagaimana mengedepankan akal sehat. Karena ibu-ibu itu lebih banyak perasaannya dibandingkan bapak-bapak. Betul. Jadi kalau ibu-ibu perasaannya. Saya Mustaqim Biawan, biasa dipanggil Pak Mus, sudah pensiun Kepala Taman Budaya NTB yang pertama 23 tahun. Jadi usia saya sekarang 79 tahun. Kalau dihitung harga oksigen dan nitrogen yang saya hirup gratis dari Tuhan 5,24 triliun rupiah. Dengan apa saya bayar? Dengan ngomong apa adanya hari ini. Nah, gini, saya pikir tadi saya pergi nggak ke sana, pergi. Karena jangan-jangan saya juga penyebab konflik di Indonesia ini. Terus saya pikir lagi, teman-teman penggagas kan masuk surga. Oh saya jangankan masuk surga, neraka saja masih dipertimbangkan. Nah, ini intro saya pencipta lagu. Temannya Sujotejo pernah bicara sarasehan di STI Solo tahun 98. Tapi dia bukan birokrat, saya birokrat yang bebas juga sih. Terus yang kedua begini. Saya diminta ngomong tentang Sumbawa. Saya akan fokus sekarang tentang Sumbawa. Di sana ada kebiasaan, ya, itu the local wisdom, artinya kearifan lokal istilahnya sekarang. Itu mengapa sih orang-orang Jawa, orang Bali, orang tenang di sana? Karena ada semacam konsep lawas, bahasa Sumbawa, pantun, sastra lisan tradisional, mana tahu barang kayu, biarpun orangnya siapapun dia, asal bau sanyaman hati, asal bisa menyenangkan hati, banansi sana selagi. Jadi siapapun orang yang masuk ke Sumbawa, asal bisa menyenangkan hati tuan rumah, maka dia diterima. Ini konsep besarnya. Terus
saya bandingkan sekarang, kan kita ada peribahasa yang sudah lama sekali di Indonesia, masuk ke kandang kambing mengembing. Saya pikir tadi malam tuh tidak terlalu begitu lagi sekarang ini. Masuk ke kandang kambing tidak perlu pura-pura mengembing, karena mengembing kita mungkin nadanya tidak cocok dengan ngembingnya kambing. Kalau orang asing datang ke Republik ini, dia pura-pura belajar adat istiadat Sumbawa, tapi dia pura-pura hatinya tidak, karena saya tidak mau akulturasi itu hanya bersifat biologis, bukan sosiologis. Ini yang penting. Maaf ya teman-teman, kemarin ada rombongan dari Tiongkok di Taman Budaya. Saya sebagai peserta tiba-tiba diminta narasumber yang barongsai tadi malam juga mungkin tuh. Gini, ada pengalaman saya di Kupang. 10 tahun di Kupang saya makan jagung, bergaul dengan orang Kristen. Saya penyanyi suara 4. Pernah ikut-ikut latihan juga, bukan latihan di dalam gereja, melatih orang main di gereja. Saya juara pingpong Nusa Tenggara Timur tahun 63. Saya tertarik, Anda tadi kan ketua PTMSI di sini. Saya pernah diundang main di Chonghua Chonghui, namanya sekolah dulu. Ya, the best of 5 Sweatling Cup. Saya di sixth hand, dia di forehand. Ho Yong Long namanya. Ini cerita yang ada hubungannya dengan akulturasi itu. Sudah dua-dua, dia sudah 19, saya masih 11. Saya umur 23, dia 16. Ho Yong Long. Teman-temannya naik ke atas meja supaya saya kalah mental, tetapi syukur saya menang. Apa yang terjadi? Orang yang tidak suka sama saya tadi datang peluk dan cium saya. Sportivitas itu sudah ada 56 tahun yang lalu antara orang Tionghoa dengan orang Sumbawa. Yang kedua, ini penting lagi. Rumah saya di hutan, saya orang dari hutan sama dengan Fahri Hamzah, Pak. Cuma tidak sama cara ngomongnya saja. Umurnya hampir nggak ada. Ya gini, Ong Siu Keng namanya, sewa rumah saya di hutan. Saya pulang dari Kupang tahun 59. Pak Mus katanya, you kan tidak mau melanjutkan sekolah, mungkin jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, ini rahasianya, saya kasih tahu saya. Kalau dikritik orang, jangan dengar semua ngomongnya orang itu. Sebab kalau dengar semua, mengapa kamu tidak makan semua yang kamu lihat? Luar biasa Om Siu Keng itu. Mengapa kamu tidak makan semua yang kamu lihat? Kalau semua yang kamu dengar, kamu perhatikan. Waktu saya jadi kepala taman budaya yang pertama, saya praktekkan teori itu. Ternyata luar biasa. 10 besar Indonesia taman budaya NTB. Ini penting karena kita berkelahi lantaran yang kecil-kecil itu. Maka di Sumbawa ada konsep saling, ada 10, saya ngomong cuma 1, saling setinggi. Misalnya Dr. Zul sekarang teman main kelereng kita. Dulu dia miskin, sekarang kita bilang oh dia sudah jadi gubernur. Enggak, ingat dulu ya, dia miskin. Di Sumbawa itu dilarang kekerasan. Itu sebab konflik di Sumbawa itu tahun 80, tahun 2003 baru ada. Jarang, karena ada 10 konsep saling itu. Jika Dr. Muller bilang, Dr. Muller dosen dari Universitas Washington, saya dampingi dia. Sumbawa is very hospitality people in the world. Mengapa? Karena ada konsep itu. Di samping agamanya memang mayoritas Islam. Maaf, saya pakai mayoritas ya. Memang saya setuju dengan Anda. Tidak usah pakai lagi, dibikin repot aja. Dan terus. Jadi yang terakhir mungkin solusi kita ya
tahun 94 kami mengadakan seminar seni kawasan timur di kaki Gunung Kilimutu dengan Sardono, dengan siapa Umar Kayam, dengan siapa lagi itu, saya kebetulan berbicara juga waktu ada konsep bagus ini untuk Pak Jokowi. Jalan tol kan, tol laut sekarang kan, tol laut maritim. Kami konsep kapal budaya waktu itu tahun 94 ada konsep sebuah kapal budaya berangkat dari Aceh, naikkan orang Aceh, singgah di suku ini, singgah di sini, singgah agama ini, kumpul semua diskusi di kapal. Tapi datanglah Krismon, enggak jadi. Konsep mungkin bisa dia, ada bukunya di rumah saya, dibuat oleh murid saya yang brilian namanya Taufik Razen. Dia yang buat itu, ada konsep. Mungkin bisa diangkat itu, tetapi tidak wajib begitu. Karena saya takut nanti kalau itu diangkat ada korupsi lagi. Nah ini yang terakhir, saya kawin dengan orang Sasak sekarang ini. Saya bawa lari, karena ada Sasak lari ya. Betul. Istri saya yang pertama misalnya si Buhut Sitompul, almarhumah sekarang. Jadi saya sudah praktek itu tentang kawin silang itu. Orang pertanian kan ada bibit unggul. Masa orang pertanian bisa, kita enggak, kan repot amat. Nah, jadi ternyata betul intermediate perkawinan silang itu penting diadakan. Transmigrasi kan maksudnya begitu dulu. Cuma transmigrasi mungkin yang seperti saya bilang tadi, just biologis, tapi tidak sosiologis. Itu yang sangat penting kan. Harus sosiologis apa itu. Misalnya, maaf ya teman-teman Tionghoa, ada ronda malam dikirim kepeng. Saya tersinggung dulu. Kepeng yang dikirim untuk meronda, uang. Bukan itu, Republik ini tidak suka yang itu. Republik ini orang yang datang meronda, dingin malam dirasakan. Itu yang disebut pembauran itu. Kalau ini tidak betul ya nggak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkatnya ya, bahwa dalam hal kebangsaan mungkin NTB ini paling nasionalis saya kira ya. Banyak orang yang pesimis bahwa Indonesia ini ya seperti tadi disampaikan Pak Sekda, boleh jadi Indonesia tidak sampai berumur 100 tahun, tapi ada juga yang berpikir insya Allah Indonesia ini akan bertahan lama karena ada sendi-sendi dan pengawal negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita punya Muhammadiyah, punya NW, punya NU, dan semua kita. Kalau kita lihat dari agama-agama yang itu bercerita bahwa semua sepakat bahwa kita memiliki Indonesia ini secara bersama-sama dan punya komitmen untuk menjaga ini. Ini modal awal kita yang saya pikir sangat kuat untuk membuat kita optimis bahwa Indonesia ini akan panjang umurnya. Mudah-mudahan sampai Bhinneka Tunggal Ika dan sebagai lau jauh dirumuskan oleh